Pada soal berikut kita akan membahas dengan menggunakan dua buah sumber tegangan bebas. Seperti kita lihat pada soal berikut. Ini terdapat dua buah sumber tegangan 2 volt dan 4 volt. Diminta kita untuk mencari besar arus I. Jadi cari arus I, maka masih dengan menggunakan pendekatan hukum Kirchhoff kedua, karena ini terlihat satu lintasan, jadi lebih mudah untuk mencari lintasan tertutup. Ini kita menggunakan KVL, Kirchhoff Voltage Law, sehingga kita akan bisa memperoleh besar sigma V sama dengan 0. Jadi kalau kita mulai dari lintasan tertutup titik A, misalkan kita bergerak searah jarum jam, maka kita harus kembali lagi ke titik A tersebut. Kita lihat bahwa kita mulai dari A bergerak ke atas ke sumber tegangan 2 volt, kita ketemu minus 2, kemudian arah arus sesuai dengan konvensi arah arus positif. Apapun juga tanda panahnya arah ke kanan, maka pada ujung pertama kali dari komponen elemen pasifnya akan selalu bertanda positif. Di sini mudahnya saya tuliskan di sini adalah positif, kemudian di sini negatif, di sini pun positif dan negatif. Sehingga kita memperoleh minus 2 ditambah 1 ohm dikalikan arus I ditambah 1 ohm dikalikan arus I, kemudian melewati sumber tegangan 4 volt, ketemu polaritasnya minus dengan selisih besarnya 4 sama dengan 0. Kita peroleh minus 2 ditambah ini 2I, ini minus 4, ini sama dengan 0. Maka 2I sama dengan ini 6, I sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3 ampere. Pada soal berikutnya kita melihat bahwa soal sama, tetapi kita hanya mengganti polaritas dari sumber tegangan 4 volt yang tadinya bertanda negatif di atas, sekarang kita balik menjadi positif. Nah, dengan menggunakan yang sama, ya, cari I, kemudian kita gunakan lintasan tertutup, Kirchhoff Voltage Law, kita akan memperoleh sigma V sama dengan 0. Oke, lintasan tertutupnya kita coba berbeda dengan tadi, ini adalah berlawanan arah jarum jam. Oke, saya tunjukkan ini titik A, kemudian bergerak berlawanan arah jarum jam seperti ini. Nah, kembali lagi ke titik A. Dengan kita melihat bahwa arah arus I sesuai dengan tanda panah di sini adalah positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Nah, sehingga pada saat kita mencari sigma V sama dengan 0, mulai dari titik A, kemudian kita bergerak ke sumber tegangan 4, kita peroleh besarnya minus 4, kemudian ketemu pada resistor 1 ohm, polaritasnya ini adalah negatif, maka kita tuliskan minus 1 ohm kalikan dengan arusnya. Demikian juga pada resistor 1 ohm selanjutnya kita ketemu searah berlawanan arah jarum jam, ketemu polaritasnya negatif. Maka kita tuliskan negatif 1 kalikan I, kemudian kita melewati sumber tegangan 2 dengan arah polaritas positif di atas itu adalah sebesar 2 volt. Ini sama dengan 0. Sehingga kita tuliskan minus 2I sama dengan 0. Maka kita peroleh besaran minus 2I sama dengan 2, maka I sama dengan 2
dibagi minus 2 sama dengan min 1 ampere. Soal berikutnya kita melihat bahwa ada hubung paralel. Jadi digabungkan antara hubung seri 3 ohm ini dengan paralel 3 dan 6. Nah, kita melihat bahwa untuk rangkaian yang seperti ini, langkah yang pertama itu ketika kita diminta mencari berapa besar V, maka otomatis yang harus kita lakukan itu adalah mempermudah atau meringkas atau katakanlah menyederhanakan rangkaian. Nah, dari sini kita melihat bahwa 6 dan 3 ini adalah paralel, maka kita buat penyederhanaannya itu dengan seri, di mana R paralel untuk 2 buah resistor yang dipasang secara paralel ini paling gampang langsung menggunakan rumus perkalian 2 buah resistor tersebut, 3 dikalikan dengan 6 dibagi dengan jumlah kedua resistor tersebut, 3 ditambah dengan 6. Ini kita peroleh 18 dibagi 9, maka resistor paralelnya ekivalennya sebesar 2 ohm. Ini sebagai catatan. Catatan 2 buah resistor R1 dan R2 paralel, maka besar R paralel sama dengan R1 dikalikan dengan R2 dibagi R1 ditambah dengan R2. Nah, setelah menyederhanakan resistor paralel tersebut, maka selanjutnya kita menggambarkan rangkaian ekivalennya. Ini kita peroleh, kita gambar kembali 5 volt, kemudian 3 ohm. Nah, kita peroleh di sini resistor paralelnya sebesar 2 ohm. Dengan besar pertanyaan V-nya masih di titik yang sama. Kenapa di titik yang sama? Karena kita tahu bahwa 2 buah elemen yang dihubungkan secara paralel maka akan tetap besar nilai tegangannya. Di tegangan yang dipasang secara paralel itu akan mempunyai besar tegangan atau beda potensial yang sama. Nah, dari sini kita peroleh bahwa 3 dan 2 ohm ini adalah hubung seri. Hubung seri, kata kita sudah mencoba tadi dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2. Sekarang kita gunakan saja sifat ketika 2 buah resistor disusun secara seri seperti ini, maka berlaku sifat pembagi tegangan. Jadi pada hubung seri berlaku sifat pembagi tegangan. Maka kita peroleh V yang ditanyakan sama dengan 2 dibagi 2 ditambah 3 dikalikan 5. Maka kita memperoleh besarnya adalah 2/5 dikalikan 5. Maka V sama dengan besarnya adalah 2 volt. Besarnya adalah 2 volt.